5 tipe anak. Nanti aku akan tanya lewat polling, tapi nanti kalian tuh ngerasa kalian yang mana gitu ya. I'll explain one by one. Yang paling common dari ortu toxic gitu ya, yang paling standar gitu ya, sebenarnya adalah yang troublemaker. Itu yang mungkin orang-orang sering langsung ngelihatnya aja udah langsung komen, ih pasti ini dari keluarga yang nggak bener kasarnya gitu. Yes. Ih pasti orang tuanya nggak baik-baik nih di rumah. Udah kayak gitu. Karena kelihatan kasarnya dalam tanda kutip, kelihatan perilakunya rebel, lawan mulu, cari masalah mulu. Mungkin bisa jadi kalau udah makin besar mulai doing some crime gitu ya. Atau kalau masih muda, masih kecil ya di sekolah nilainya jelek mulu, selalu dipanggil sama guru dan lain sebagainya. Ini adalah tipe perfect child. Troublemaker, sorry. Yang paling common. Kedua, toxic parenting juga bisa bisa membentuk perfect child gitu. Apaan tuh perfect child? Ini nggak kelihatan, nggak bakal orang ngira bahwa orang tuanya toxic gitu. Karena ini opposite banget sama si troublemaker. Ini yang nilainya bagus, selalu nurut, straight A mungkin kalau memang dia pinter, atau kalau bukan, misalnya pinter di akademis ya, kalau bukan straight A, jago di salah satu musik, atau jago di salah satu olahraga, star student gitu ya, kayaknya perfect gitu. Yeah. Padahal aslinya menderita dalam hati gitu ya, karena dia melakukan semua perfect ini, behavior perfect ini demi orang tuanya, supaya disayang, supaya diperhatiin. Kalau yang troublemaker tadi melakukan berbagai isu yang menyebalkan itu juga dalamnya sebenarnya sakit hati gitu ya. Aku suka nyebutnya ini biasanya orang-orang kayak gini tuh tampang sangar hati Hello Kitty gitu, karena they are hurt inside gitu ya. Sakit hati banget, saking sakit hatinya, saking marah dan bencinya sama orang tua mereka, karena mereka nggak merasa disayang kan. Ya udah sini, gue marah aja gitu. Berikutnya adalah invisible child. Nah ini tuh yang kayak nggak cari masalah, tapi bersinar juga nggak terlalu gitu ya. Bisa jadi sering invisible child itu biasanya sih kalau punya kakak adik sih, Kak Herta, kalau yang ini ya. Karena dia bisa keselip-selip sama either kakaknya yang perfect child atau adiknya yang troublemaker gitu, atau vice versa gitu ya. Dianya jadi hilang, seperti tidak ada di keluarga itu. Kayak dia akan merasa, gue nggak ada di keluarga ini juga nggak ada bedanya gitu ya. Si invisible child ini biasanya punya dunianya sendiri dan dia bisa bahagia di dunianya sendiri. Bisa itu art, bisa itu music, bisa itu online gaming gitu ya. Biasanya sih baik dan pendiam, nggak ribet. Ini juga mungkin banyak yang nggak menyangka dia anak dari keluarga toksik gitu ya. Betul. Tapi paling ada komentar, pendiam banget ya anaknya ya gitu. Paling atau ada pemalu banget pemalu gitu banget kan. gitu. Biasanya pemalu tapi nggak selalu, tapi ya komentarnya biasanya kayak gitu. Biasanya atau mungkin temennya nggak terlalu banyak gitu ya, mungkin makanya dia membuat dunianya sendiri yang buat dia fulfilled or happy gitu. Dan dia merasa ya itu tadi, karena kayaknya gue nggak ada penting-pentingnya di keluarga ini, jadi dia self esteemnya kurang lebih yang paling rendah sih biasanya yang invisible child ini, karena ya udah gue nggak di sini juga nggak masalah gitu. Yeah. Terus the funny one gitu ya. The funny one adalah yang ini juga ya ketebak nggak ketebak lah gitu ya. Ini anaknya siapa gitu ya. Yang anaknya kenapa orang tuanya gitu. Karena dia funny, lucu, friendly. Mungkin ini teman-teman kalian yang suka guyon di kelas. Kalau ini bukan kalian ya. Terus kalau yang bikin rame lah ya. Bikin rame, seru anaknya. Ya, kalau diajak hangout pasti ayo selalu oke, nggak pernah bilang enggak. Nggak pernah nolak ajakan hangout temen-temennya. Gurunya minta tolong apa, dilakukan gitu. Dan bawaannya chill gitu ya. Kayaknya ya udah gini aja. Tapi dia itu sedang mendistract pikiran dan perasaannya dari kenyataan di rumah gitu. Di rumah itu ya entah apapun itu ya yang membuat lingkungannya jadi toxic gitu. Toxic itu nanti I'll explain further, tapi intinya tadi kita belum define sedikit bahwa ada role yang tidak sesuai gitu ya. And we'll talk about that more. The last one
adalah parent child. Ini dia ya nih role reverse gitu ya. Yes. Bapak si Bel ya Kak? Iya kayak si Bel, bapak ibunya yang malah bikin repot, jadi anaknya yang harus ngurusin kasarnya gitu. Dia biasanya sering disebut dewasa banget ya, ini yang sering disebut. Nah, ini dewasa banget loh dia untuk umurnya, biasanya kayak gitu. Well guys, kids are not supposed to be mature. So, which one are you? Calm, konseling tanpa batas.